Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teori Pembelajaran. Kami beranggotakan 5 orang, diantaranya Fazil Soibur Rahman Alfiari, Intan Pujawati Lestari, Lela Alia, Nina Yuliani, dan Radi Sulaiman. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep kecerdasan ganda. Pada kawan-kawan, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian belajar menurut kecerdasan ganda. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Menurut Gardner, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat sebagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Belajar juga merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Belajar juga bukan hanya menghafal dan mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang dilandasi dengan adanya perubahan pada diri siswa. Kemudian kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Seseorang dikatakan cerdas bila ia dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya maupun umat manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan ganda menurut Howard Gardner. Nah, teori kecerdasan ganda atau bisa disebut juga multiple intelligence adalah sebuah teori kecerdasan yang dimunculkan oleh Howard Gardner, yaitu seorang pakar psikologi perkembangan dan profesor di Universitas Harvard dari Project Zero pada tahun 1983. Nah, teori ini dikembangkan oleh Gardner berdasarkan pandangannya bahwa kecerdasan pada saat sebelumnya hanya dilihat dari segi linguistik dan logika. Tapi padahal ada berbagai kecerdasan dan orang-orang dengan tipe kecerdasan lain yang tidak diperhatikan. Nah, menurut Gardner, kecerdasan seseorang tidak diukur dari hasil tes psikologi standar, namun dapat dilihat dari kebiasaan seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri dan kebiasaan seseorang menciptakan produk-produk baru yang punya nilai budaya. Nah, Gardner juga menuliskan teorinya tersebut dalam buku yang ramai dibicarakan oleh kalangan umum saat itu, yaitu berjudul Frames of Mind. Nah, Gardner menggunakan istilah multiple ini sehingga memungkinkan ranah kesadaran terus berkembang. Dan ini terbukti bahwa ranah-ranah kecerdasan yang dikemukakan terus berkembang, mulai dari 6 kecerdasan, yaitu ketika pertama kali konsep itu dimunculkan, hingga 9 kecerdasan. Nah, kecerdasan tersebut terus berkembang dan masih banyak lagi kecerdasan yang belum ditemukan Gardner atau ahli-ahli yang lainnya, karena kecerdasan lebih dititik beratkan pada proses untuk mencari akhir yang terbaik. Nah, itu teori kecerdasan ganda menurut Howard Gardner. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam kecerdasan ganda dari Howard Gardner. Ada 9 macam. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Memperlihatkan bahwa kecerdasan linguistik ini mencakup sedikitnya 2/3 bagian dari interaksi belajar mengajar. Nah, yang mencakup kegiatan membaca dan menulis
dalam dua kegiatan ini terdapat cakupan luas kemampuan linguistik karena termasuk di dalamnya mengeja, kosakata, tata bahasa, dan kemampuan berbicara. Yang kedua, ada kecerdasan matematis logis. Dalam sebuah buku dari Howard Gardner yang berjudul Multiple Intelligence, The Theory in Practice, Gardner mengemukakan sebuah anekdot sebagai berikut. Ada dua fakta penting mengenai kecerdasan logika atau matematika. Yang pertama, dalam diri orang berbakat proses penyelesaian masalah sering sekali berlangsung amat cepat. Dan yang kedua, penyelesaian sebuah masalah dapat disusun sebelum penyelesaian itu diutarakan. Yang ketiga, ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial yaitu visual kecerdasan menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk memberikan gambaran-gambaran dan kemampuan dalam mentransformasikan dunia visual spasial, termasuk kemampuan menghasilkan imajinasi mental dan menciptakan representatif grafis berpikir 3 dimensi, serta menciptakan ulang dunia visual. Yang keempat, ada kecerdasan kinestik. Menurut Gardner, kecerdasan kinestik itu dalam bukunya Multiple Intelligence, yakni orang yang memiliki kecerdasan kinestik mampu memahami sesuatu yang berkaitan dengan gerakan badan sebelum dia memperoleh latihan secara formal, atau bisa memahami dan melakukan gerakan dengan tepat hanya dengan latihan yang relatif singkat. Yang kelima, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan ini termasuk kecerdasan musik. Menurut Gardner adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merujuk pada kemampuan anak untuk bersosialisasi dan bekerja sama bersama atau berhubungan baik dengan orang lain, kemampuan anak berempati atau memahami perasaan dan kebutuhan orang lain selama berinteraksi dan mampu memperhitungkan keberadaannya dan menemukan diri sendiri dengan kebiasaan yang berlaku. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal, adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri tersebut. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan berekspresi dan berkeseimbangan diri. Yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, memahami dan menikmati alam, serta menggunakan kemampuannya tersebut secara produktif dalam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan alam lainnya. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu adalah kecerdasan eksistensial. Seseorang yang cerdas secara eksistensial cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, dan merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan hikmah atau makna di balik suatu peristiwa atau masalah, dan mengkaji ulang setiap pendapat dan juga pemikirannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dasar pembelajaran kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda merupakan teori yang bersifat filosofis.
Hal ini tampak pada sikapnya terhadap belajar dan pandangannya terhadap pendidikan atau pembelajaran. Pendidikan atau pembelajaran ditinjau dari sudut pandang kecerdasan ganda yang lebih mengarah kepada hakikat daripada pendidikan itu sendiri, yaitu secara langsung berhubungan dengan eksistensi, kebenaran, dan pengetahuan. Gambarannya tentang pendidikan diwarnai oleh semangat Dewey yang mendasarkan pada diri pendidikan yang bersifat progresif. Menurut Asri Pudiningsih, hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam teori kecerdasan diantaranya banyak orang dapat mengembangkan masing-masing kecerdasannya sampai ke tingkat optimal. Yang kedua, kecerdasan biasanya bekerja sama dengan cara yang unik. Dan yang ketiga, ada banyak cara untuk menjadi cerdas. Pendidikan atau pembelajaran kecerdasan ganda berorientasi pada pengembangan potensi anak, bukan berorientasi pada idealisme guru atau orang tua, apalagi ideologi politik. Anak berkembang agar mampu membuat penilaian dan keputusan sendiri secara tepat, bertanggung jawab, percaya diri, dan mandiri, tidak bergantung pada orang lain, kreatif, mampu berkolaborasi, serta dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh manusia-manusia yang hidup di era ekonomi informasi abad global. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teori kecerdasan ganda dalam pembelajaran di masa pandemi. Ada banyak hal yang dapat orang tua lakukan untuk memaksimalkan pembelajaran kecerdasan ganda di masa pandemi ini. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik. Aktivitas yang bisa dilakukan yaitu mengajak siswa untuk mempelajari bahasa Inggris. Contohnya seperti bahasa Inggris. Terus memperbanyak pemandaraan kata dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar siswa. Terus yang kedua ada kecerdasan logika matematika. Aktivitas yang bisa dilakukan yaitu bermain puzzle. Untuk siswa yang memiliki kecerdasan ini sangatlah mengasihkan. Biarkan ia bermain puzzle yang sedikit lebih rumit agar ia lebih tertantang untuk menyelesaikannya. Yang ketiga ada kecerdasan visual spatial. Aktivitas yang bisa dilakukan yaitu bermain blok atau Lego. Adalah yang disukai oleh siswa-siswa dengan kecerdasan ini. Mereka senang membangun sesuatu dari mainan yang ia temukan. Terus yang keempat ada kecerdasan naturalistik. Aktivitas yang bisa dilakukan yaitu siswa bermain di halaman, ajak ia menyiram tanaman sambil menjelaskan nama dan jenis tanaman. Terus yang kelima ada kecerdasan musikal. Aktivitas yang bisa dilakukan yaitu melakukan permainan bertema musik. Misalnya mengajak tebak-tebakan judul lagu dari nada yang dimainkan. Terus atau melakukan pertunjukan musik bersama anggota keluarga lainnya. Yang keenam ada kecerdasan gerak tubuh kinestik, yaitu aktivitas yang bisa dilakukan beri ia ruang untuk bergerak, ajak menari, bermain petak umpet atau sambil melempar bola. Terus yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal, yaitu aktivitas yang bisa dilakukan siswa senang berinteraksi dengan orang lain. Terus ajak ia untuk bermain role playing atau berpura-pura. Ajak seluruh keluarga untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Terus yang terakhir yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu aktivitas yang bisa dilakukan siswa masih dalam tahap belajar untuk memahami dan mengatur perasaannya. Ajak ia membaca cerita, lalu ajak siswa membahas bersama tentang tokoh atau karakter di dalam cerita tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih pada kawan-kawan yang telah menyampaikan materinya. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Wal akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.